Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatus Solihah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membuat tugas UTS dari mata kuliah materi SKI MTS MA dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Syarif MPDI. Kebudayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada mulanya, bangsa Arab menganut agama monoteisme yang dibawa Nabi Ibrahim. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi dalam kepercayaan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran ketuhanan mereka, sehingga mereka membuat berhala-berhala untuk disembah. Berhala di sini adalah objek berbentuk makhluk hidup atau benda yang didewakan, disembah, dipuja, dan dibuat oleh tangan manusia, seperti halnya mendewakan patung, pohon, dan bahkan jin, sehingga banyak kepercayaan penyembahan berhala yang banyak macamnya yang mereka lakukan. Selain menyembah berhala, orang-orang Arab pada masa itu juga menyembah dewa-dewa. Dewa yang mereka anggap benar-benar ada keberadaannya, seperti dewa-dewa masyarakat Mekah dan Madinah, yakni Lata dan Uzza misalnya, yang lebih populer. Kepercayaan menyembah dewa-dewa adalah salah satu dari sekian dari kepercayaan bangsa Arab pada saat itu. Ini mengartikan bahwa penyembahan terhadap dewa-dewa cukup mengambil bagian di tanah Hijaz, sehingga mereka membuat tempat-tempat sakral untuk pemujaan dewa yang mereka sembah tersebut. Penyembahan terhadap matahari dan bulan juga terjadi pada saat zaman jahiliyah. Kepercayaan penyembahan terhadap benda-benda langit tersebut terjadi di Jazirah Arab jauh sebelum Islam hadir. Seperti misalnya orang-orang Badui yang kepercayaannya berpusat kepada bulan. Tradisi penyembahan bulan mengisyaratkan sebuah masyarakat pengembala ternak. Sementara tradisi penyembahan matahari menggambarkan tahap berikutnya, yaitu masyarakat pertanian. Ini berarti masyarakat pengembala ternak dan masyarakat pertanian menyembah benda-benda langit sebagai sesembahan mereka adalah sebuah kebiasaan yang sering mereka lakukan. Kepercayaan penyembahan tersebut menjadi suatu keragaman dalam bentuk keyakinan yang pernah ada di Jazirah Arab. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya. Ada beberapa pasar tempat penyair berkumpul, yaitu Pasar Ukas, Madinah, dan Zulmajaz. Di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan untuk itu. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak. Untuk upacara ini, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, dan menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya, dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Sebagai contoh, ada seorang yang bernama Abdul Uzzah ibnu Amir. Dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin. Putra-putrinya banyak, akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahi mereka. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Asya, seorang penyair ulung. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian, menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu.
dan akhirnya kehidupannya menjadi baik. Dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putri-putrinya. Mereka mengadakan perlombaan bersyair, dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Kehidupan bangsa Arab setelah datangnya Islam. Kehidupan bangsa Arab setelah datangnya Islam adalah terjadinya perubahan-perubahan dari segi watak, budaya, dan kepercayaan. Dari segi watak, perubahan yang terjadi yaitu bangsa Arab yang semula sangat bangga dengan kabilah, darah, dan turunannya masing-masing, maka ketika Islam telah menjadi agama yang mereka anut, mereka dipersatukan di atas suatu bendera dengan satu nama yaitu Islam. Sehingga bangsa Arab saat itu saling menghormati satu sama lain, dan karena itu pula perselisihan-perselisihan antar kabilah yang sering terjadi pada masa jahiliyah dapat dihindarkan. Islam juga mengajarkan untuk saling menyayangi satu sama lain, menyambung tali silaturahmi, dan bertetangga dengan baik. Dilihat dari segi budaya, perubahan yang terjadi ialah: 1. Bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair para penyair di pasar Ukas pada zaman Islam, mereka asik membaca Quran siang dan malam. 2. Kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah mereka tinggalkan, karena agama Islam telah melarang perbuatan meratap. 3. Pada zaman Islam, bangsa Arab juga telah merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. 4. Terhapusnya sistem perbudakan, karena dalam Islam semua orang memiliki hak yang sama. 5. Adanya pengaturan terhadap pernikahan, sehingga kebiasaan mengawini janda bekas ayah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah dilarang. Perubahan-perubahan yang dibawa Islam dalam sistem kepercayaan bangsa Arab sangat jelas terlihat. Bangsa Arab tidak lagi menyembah berhala, matahari, dan bulan. Mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan berhaji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.